Ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Suulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Pada titik ini, Auman memekakkan telinga terdengar dari jauh. Gelombang suara begitu kuat sehingga setiap orang tanpa sadar menutupi telinga mereka dan mundur beberapa langkah. Askai Shaking roar. Kai Meier tercengang. Dia akhirnya menyadari apa salah satu dari dua makhluk jiwa yang bertempur itu. Seharusnya roar pencakar langit. Itu juga melepaskan kemampuan bawaan terkuatnya. Ayo pergi. Kai Meier berbicara kepada yang lain, lalu dengan cepat berlari ke depan. Zhang Lexuan dengan cepat mengambil posisi sebelumnya dan menutupi punggung semua orang. Guo Yuhao mengendalikan alat jiwanya ke depan. Sisanya mengikuti di sampingnya, bergerak cepat menuju dua binatang jiwa. Bahkan jika itu adalah Great Stardew Forest, beberapa kilometer tidak terlalu jauh untuk mereka. The Sky Shaking Roar telah mengejutkan mereka semua sebelumnya. Mereka masih beberapa kilometer jauhnya. Raungan itu begitu memekakkan telinga sehingga mereka masih berdenging. Ketika mereka semakin dekat, mereka praktis diserang oleh gelombang suara. Itu harus menjadi Sky Shaking Roar. Bentrokan antara dua binatang jiwa berlanjut. Mereka bertarung semakin dan semakin intens. Akhirnya, Guo Yuhao dapat mendeteksi mereka. Gelombang kekuatan jiwa dari dua makhluk jiwa ini sangat kuat, sehingga Guo Yuhao tidak bisa menutupi seluruh tubuh mereka dengan deteksi spiritualnya. Dia hanya bisa mengamati dari dekat. Bentuk-bentuk dua jiwa binatang juga muncul dalam pikiran semua orang. Salah satunya menyerupai singa. Karena dia melihatnya melalui deteksi spiritualnya, warna rambut singa tidak bisa dibedakan. Dari segi penampilan, itu tampak seperti singa kecil. Panjangnya hanya 1 meter, tingginya bahu di bawah 60 cm. Namun, itu cepat, dan memancarkan raungan yang dalam yang pernah mereka dengar. Itu benar, makhluk jiwa ini adalah Sky Shaking Roar. Asal dari raungan memekakkan telinga. Lawan The Sky Shaking Roar juga tidak biasa. The Sky Shaking Roar tidak besar, tapi lawannya bahkan lebih kecil. Itu menyerupai seekor anjing, tetapi anggota tubuhnya sangat tebal, dan bentuknya agak aneh. Tidak ada rambut di tubuhnya, dan ditutupi dengan sisik. Guo Yuhao bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang berasal dari sisiknya menggunakan deteksi spiritualnya, tetapi tidak tahu tujuannya. Meski kecil, namun tampak sangat ganas. Wajahnya panjang dan jelek, sementara taringnya mencantumkan melewati rekomendasi. Binatang buas apa ini? Tanda tanya besar muncul di benak Guo Yuhao. Dia belum pernah melihat binatang seperti jiwa sebelumnya. Kai Meier tercengang ketika dia berkata, apakah ini bis Silver Breath? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Silver Breath Beast, Guo Yuhao hilang. Bahkan Zhang Lexuan ragu. Jelas dia juga tidak tahu apa-apa tentang makhluk jiwa ini. Wang Qiwer memandang Kai Meier dan mengangguk. Dia berkata, itu adalah Beast Silver Breath. Kai Meier tercengang, dan kehilangan suaranya saat dia bertanya, bukankah Beast Silver Breath sudah punah? Mengapa masih ada di hutan Great Stardew? Jika itu adalah Silver Breath Beast, itu tidak bisa dengan mudah dibunuh oleh Sky Shaking Roar. Situasi pasti akan berubah lagi. Jangan mendekatinya. Yuhao, terus pantau mereka. Petik 2. Setelah dia membisikkan instruksinya, dia memimpin yang lain untuk bersembunyi di balik pohon besar. Zhang Lexuan bertanya, binatang seperti apa sih Silver Breath Beast? Akademi sepertinya tidak mengajarkan kita tentang hal itu dalam kurikulum. Petik 2. Kai Meier mengangguk dan menjawab, ya, itu tidak diajarkan. Sementara akademi mengajarkan Anda tentang keberadaan kuno dan makhluk jiwa yang punah, ia hanya akan memilih yang representatif. Kami biasanya tidak akan berbicara tentang binatang jiwa punah lainnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki makna yang nyata. The Silver Breath Beast juga jarang ditemukan di koleksi kuno. Sudah punah sejak lama. Mirip dengan Dark Golden Terror Claw Bear, karena memiliki kemampuan reproduksi yang buruk. Petik 2. Guo Yuhao masih berada di benteng self-driving medan luas,
tapi dia bisa mendengar Kai Meier dengan jelas. Binatang buas yang sudah punah. The Sky Shaking Roar jelas bukan pilihan yang ada dalam pikiran Wang Qiwer untuknya. Ini berarti dia telah menemukan bis Silver Brave untuknya. Kai Meier melanjutkan. Sebenarnya, bis Silver Brave hanya dianggap sebagai binatang jiwa kelas 3. Namun, ia memiliki keterampilan bawaan jiwa yang sangat kuat yang menghantam mereka hingga kelas 2. Qiwer, Anda pernah melihatnya sebelumnya? Petik 2. Wang Qiwer mengangguk dan menjawab, ya. Saya bahkan menderita di bawah tangan. Jika bukan karena keberuntunganku, aku akan, karena itu meninggalkan kesan mendalam di pikiranku. The Silver Brave Beast adalah makhluk jiwa elemental kembar lincah. Sementara elemen kembarnya tidak terlalu kuat, keterampilan jiwa bawaannya sangat kuat. Jika seseorang lalai, mereka akan sangat menderita di bawah tangannya. Petik 2. Kai Meier mengangguk dan berkata, sepertinya beruntung Huo Yuhao hebat hari ini. Kedua binatang buas ini adalah pilihan hebat. Yong Yue, sementara kamu adalah master jiwa tipe agility. Kontrol menyeluruh dan bakat bertarung Sky Shaking Roar akan sangat bermanfaat untuk pengembangan masa depan kamu jika kamu bergabung dengannya. Bagaimana menurut Anda? Dia mengangguk tanpa ragu saat dia setuju dengan sepenuh hati. Han Ruoruo bertanya, Din Kai, apa keterampilan jiwa bis Silver Brave? Beritahu kami. Kai Meier menjawab, saya pasti bermaksud memberitahu kalian semua, atau saya tidak akan menghentikan Anda. Keterampilan jiwa bawaan Silver Brave Beast disebut prasasti, kemampuan yang sangat kuat. Itu bisa menuliskan keterampilan jiwa lawannya dan menyimpannya dalam pikiran. Saat dibutuhkan, ia bisa menggunakannya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa prasasti Beast Silver Brave ini sepenuhnya dilakukan melalui energi ilahinya, dan karenanya tidak akan terpengaruh oleh apapun. Ketika prasasti dilepaskan, itu hanya akan dibatasi oleh budidayanya sendiri. Kekuatan keahliannya mampu dilepaskan sepenuhnya. Setelah mendengar penjelasan Kai Meier, Huo Yuhao merasakan detak jantungnya meningkat. Prasasti ini terlalu kuat. Ini juga berarti bahwa dia bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat ini jika dia berhasil mendapatkan cincin jiwa Silver Brave Beast. Dia bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Ketika dia berpikir sampai titik ini, dia dengan cepat bertanya, Din Kai, tulisan apa yang dibatasi olehnya? Kai Meier mengamati bola logam besar dan mengangguk ke dalam hatinya. Huo Yuhao tidak kehilangan ketenangannya karena dia bersemangat, tetapi malah memikirkan pertanyaan. Memang ada batasannya. Itu hanya dapat digunakan untuk menuliskan satu keterampilan jiwa pada suatu waktu. Ini juga berarti bahwa bis Silver Brave harus melepaskan keterampilan jiwa yang tertulis sebelum dapat menulis keterampilan jiwa lainnya. Menurut catatan sejarah, ada juga waktu terbatas untuk menggunakan prasasti. Namun, tidak ada yang tahu berapa kali itu. Satu-satunya kepastian adalah bahwa hal itu tidak akan terungkap di bawah 3. Petik 2. Sudah cukup, seru Huo Yuhao di dalam hatinya. Wang Qiwer berkata, seharusnya ada lebih dari satu di hutan bintang besar Do, tetapi mereka sangat langka. Mereka semua tinggal di wilayah inti. Saya telah melihat 2 kali mereka di perpisahan. Seharusnya ada lebih dari 1. Petik 2. Kai Meier mengungkapkan senyuman di wajahnya dan berkata, itu bagus. Sejujurnya, saya tidak ingin melihat binatang buas punah meskipun ada konflik antara kami dan mereka. Jika proposisi tentang roh yang disebutkan oleh Huo Yuhao dapat terwujud di masa depan. Saat dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak dan menatap Wang Qiwer. Dia berkata, mengenai roh, kamu akan tahu kapan kamu kembali ke akademi. Mereka akan diuji pada siswa halaman dalam terlebih dahulu. Petik 2. Wang Qiwer mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, akademi telah menemukan sesuatu untuk menggantikan cincin jiwa. Kai Meier mantap dan berkata, ini bukan saatnya untuk membicarakan hal itu sekarang. Meskipun itu bukan substitusi lengkap, itu mungkin dapat menghubungkan kita dengan binatang buas jika berhasil. Ini tentang waktu. Ayo bersiap-siap untuk bertarung. Di sisi lain, intensitas pertarungan antara 2 binatang jiwa telah mencapai puncaknya.
Meskipun mereka berada sekitar 2 kilometer jauhnya, mereka masih bisa merasakan gelombang-gelombang kekuatan jiwa yang datang dari jauh. Mengalahkan dua binatang jiwa itu bukan masalah. Mereka hanya harus waspada terhadap dua binatang jiwa yang melarikan diri. Segera, pengepungan itu selesai dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. The Sky Shaking Roar telah meraih posisi atas di dekat akhir pertempuran saat meraung. Meskipun tidak terlalu besar, kekuatannya sama menakutkannya dengan suaranya. Cakarnya meninggalkan bekas yang dalam dimanapun ia mendarat. Ledakan. The Silver Brave Beast terbang ke udara saat disambar oleh Sky Shaking Roar. Itu mematahkan dua pohon sebelum jatuh ke tanah. Saat Sky Shaking Roar melolong, matanya dipenuhi keganasan, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengungkapkan taringnya yang menakutkan sebelum melompat ke arah Silver Brave Beast, langsung menuju tenggorokan. Jika berhasil menyerang tenggorokan Silver Brave Beast, Beast itu kemungkinan besar akan mati. Pada titik ini, Silver Brave Beast membalik dan melompat. Namun, tubuhnya sedikit tidak stabil, dan ada darah yang mengalir dari hidungnya. Terbukti, itu terluka parah. Namun, itu tetap mempertahankan ekspresi tenang, dan bahkan menunjukkan ekspresi brutal di wajahnya. Potong semua pendengaran. Huo Yuhao segera memperingatkan semua orang menggunakan deteksi spiritualnya. Setelah ini, raungan marah bergema. Kali ini berbeda. Huo Yuhao sudah berada dalam 1 kilometer dari dua binatang buas. Ketika raungan marah terdengar, gelombang suara yang belum pernah terjadi sebelumnya dilepaskan, menciptakan kekuatan yang sangat besar. Gelombang suara mendatangkan malapetaka selama hampir 5 detik sebelum berakhir. Semua orang menutup telinga mereka dan berusaha menemukan penutup. Hanya 3 yang memiliki setidaknya 8 cincin jiwa menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan gelombang suara. Tidak diragukan lagi, Sky Shaking Roar 10.000 tahun tidak terbiasa dengan Silver Brave Beast yang 10.000 tahun. Bahkan berpikir bahwa itu telah di atas angin, dan tidak mengharapkan kemampuannya sendiri untuk digunakan melawannya. Tertangkap lengah, itu disambar gelombang suara. The Sky Shaking Roar sangat mendominasi ketika mengeluarkan raungan pada lawan-lawannya. Namun, ia sangat menderita karena diserang oleh keterampilan jiwanya sendiri. Gelombang suara yang menakutkan mengirim tubuhnya terbang ke udara. Lebih penting lagi, tubuhnya lumpuh karena terkena gelombang suara. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sekarang, apalagi membalas. The Silver Brave Beast telah menanggung seluruh perjuangan untuk kesempatan ini. Itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya perak sebelum membuat setengah putaran di udara. Ekor yang disembunyikannya keluar dari balik tubuhnya seperti palu tajam yang runcing. Itu menusuk mulut terbuka lebar Sky Shaking Roar dan menembus kepalanya. Menyerang. Huo Yuhao memberi perintah. Melalui deteksi spiritualnya, semua orang dapat diajari pada saat yang sama. The Sky Shaking Roar sudah menderita pukulan mematikan. Jika Silver Brave Beast menyerang lebih jauh, mereka tidak akan bisa mendapatkan cincin jiwanya. Tidak ada waktu lagi. Semua orang dari Akademi Shrek menyerang pada titik ini. Benteng Self medan-medan serba bisa berdiri dengan cepat dan meledak ke depan. 6 meriam jiwa dengan kaliber terbesar mulai memancarkan lampu merah yang intens. Keenam meriam ini adalah meriam jiwa yang sangat merusak dan meledak tinggi. Jarak efektif mereka lebih dari 500 meter. Pada saat berikutnya, 6 meriam ditembakkan pada saat yang sama. 6 peluru meriam besar yang dibentuk oleh kekuatan jiwa memotong di udara dan langsung menuju binatang Silver Brave di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Anggota kelompok yang lain lebih cepat daripada Huo Yuhao, tetapi 6 peluru meriamnya yang meledak adalah yang pertama dipukul. The Silver Brave Beast telah menusuk kepala Sky Shaking Roar. Saat ia menggerakkan ekornya yang panjang, ia pertama kali menghancurkan pita suara Sky Shaking Roar. Tanpa Sky Shaking Roar, kemampuannya sangat jatuh. Itu tidak bisa membalas bahkan jika itu mau. The Silver Brave Beast juga sangat licik. Itu mematahkan pita suara lawannya. Takut lawannya akan membalas. Setelah memutus pita suaranya, ia segera menarik ekornya yang panjang. Memang, 10.000 tahun Sky Shaking Roar pulih dengan segera.
Dia menutup mulutnya dan mencoba mengaum lagi. Namun, genangan darah segar keluar dari daerah di belakang punggungnya tempat darah itu ditusuk sebelum roboh ke tanah. Silver Brave Beast ingin menyerang lagi dan menjatuhkannya. Namun, kemudian diliputi oleh rasa krisis. Itu menjerit sebelum berbalik dan melarikan diri. 6 peluru meriam peledak tinggi akan mengenai itu. Kuo Yuhao telah membuat perhitungan yang tepat saat dia menembakkan 6 peluru meriam. Kerang meriam ini tidak digunakan untuk menyakiti Silver Brave Beast, melainkan untuk membatasi itu. Keenam shell mengelilingi Silver Brave Beast ketika mereka mendarat di tanah. Mereka juga memisahkan Sky Shaking Roar dan Silver Brave Beast. 6 ledakan keras meledak berturut-turut. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu seluruh tempat. The Sky Shaking Roar terpesona oleh ledakan. Itu terbang menuju Li Yongyue dan Zhang Lexuan. Kuo Yuhao bahkan menghitung ini dengan tepat. Entah itu Zhang Lexuan, Han Ruoruo, atau Kai Meier, mereka terkesan dengan penilaian dan kendalinya. The Silver Brave Beast sudah lelah. Saat menghadapi ledakan, itu hanya bisa secara pasif menanggungnya. Namun, itu memang sangat licik. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, ia mulai menggali tanah dan menutupi tubuhnya dengan tanah. Meskipun kekuatan ledakan dari meriam sangat besar, mereka tidak sepenuhnya berdampak pada Silver Brave Beast. Untuk semua orang dari Akademi Shrek, batasan ini cukup. Pengepungan telah selesai. Di sisi lain, Han Ruoruo adalah yang pertama menyerang setelah ledakan. Tali emas dazzlingnya tidak bisa dianggap enteng. Cincin emas turun dari langit dan benar-benar memotong semua jalan keluar. Tidak mungkin bagi Silver Brave Beast untuk melarikan diri lagi. Sederhana sejak saat ini dan seterusnya. Silver Brave Beast yang letih dan terluka bukan lagi pasangan yang cocok. Meskipun ia mencoba menggunakan prasasti itu tidak berguna. Karena tidak ada yang menggunakan keterampilan jiwa mereka yang kuat. Dalam 5 menit, Kuo Yuhao melompat keluar dari benteng dan membunuhnya saat itu di bawah kendali tali emas yang menyilaukan menggunakan pedang permaisuri yang tak tertandingi. Pedang permaisuri, sebelum Beast Silver Brave dapat menyelesaikan prasasti. Terima kasih. Setelah membunuh Beast Silver Brave, Kuo Yuhao memberi acungan jempol kepada Wang Qiwer. Wang Qiwer menjawab, ini hanya pertukaran. Saya hanya memenuhi janji saya. Tidak ada yang perlu saya syukuri. Petik 2. Kuo Yuhao tersenyum dan berkata, saya harus berterima kasih apapun yang terjadi. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangguk, dan Huo Yuhao duduk bersila di tanah, memulai proses membimbing cincin jiwa hitam Beast Silver Brave ke dalam tubuhnya. Ini adalah wilayah inti dari hutan bintang besar Do. Semakin cepat ia menyerap cincin jiwa, semakin baik. Baik dia maupun Li Yongyue tidak menunda, dan mereka berdua memulai penyerapan mereka. Perlindungan. Semua orang berkumpul untuk melindungi keduanya yang menyerap cincin jiwa mereka. Mo Xuan dan kedua anaknya tidak meninggalkan benteng alat jiwa. Itu adalah tempat paling aman bagi mereka. Selama proses penyerapan, perbedaan kekuatan fisik perlahan terungkap. Dalam hal kultivasi, Li Yongyue 10 peringkat lebih tinggi dari Huo Yuhao, dan menyerap cincin jiwa ke-6-nya. Namun, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara kekuatan fisik mereka. Kedua binatang buas itu memiliki kultivasi sekitar 30.000 tahun. Kuo Yuhao hanya membutuhkan 2 jam untuk menyerap cincin jiwanya, tetapi Li Yongyue membutuhkan waktu hampir 6 jam sebelum dia berhasil. Untungnya, wilayah inti memiliki manfaatnya. Mereka tidak tahu apakah mereka berada di wilayah Silver Brave Beast atau Sky Shaking Roar, tetapi bahkan setelah 2 binatang jiwa mati, tidak ada binatang jiwa lain yang datang ke daerah itu. Meskipun mereka butuh waktu cukup lama untuk menyerap cincin jiwa, mereka tidak mengalami kesulitan. Mata roh Huo Yuhao akhirnya mendapatkan cincin jiwa kelima mereka. Dari saat ini dan seterusnya, dia bisa benar-benar disebut Raja Jiwa. Setelah penyerapan selesai, Kai Meier dengan cepat mengeluarkan perintah kepada semua orang sebelum mereka berdua bahkan bisa menguji keterampilan jiwa baru mereka. Mundur. Semua orang bergerak sangat cepat ketika mereka bergegas kembali ke akademi. Sebelum matahari terbenam, mereka akhirnya melihat kota yang akrab dan gerbang ke akademi. Ah, kami akhirnya kembali.
Li Yongyue berteriak seolah-olah dia adalah ventilasi. Setelah ini, dia mulai tertawa. Dia sangat puas dengan apa yang dia dapatkan dalam perjalanan ini. Sebagai master jiwa tipe agility, Sky Shaking Roar adalah keterampilan jiwa yang eksplosif. Selain itu, keterampilan jiwa memiliki beberapa tingkat kemampuan kontrol. Itu pasti akan mempengaruhi perkembangannya di masa depan. Semua orang bergegas ke Akademi Shrek, kecuali Wang Qiwer dan Kai Meier. Wang Qiwer agak bingung ketika dia melihat mereka semua. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kai Meier datang di sampingnya. Dia tersenyum dan bertanya, "Qiwer, ada apa? Apakah Anda pikir mereka terlalu dekat dengan sekolah? Aku percaya itu akan terjadi padamu suatu hari. Akademi itu seperti rumah semua orang. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah Anda. Bukankah ini acara perayaan? Sekarang setelah kita kembali dari suatu tempat yang berbahaya." Petik 2. Iya. Wang Qiwer mengangguk sedikit dan mengikuti Kai Meier ke akademi. Semua orang masih bersemangat ketika mereka tiba di pantai Danau Sigat. Setelah itu, mereka memamerkan gerakan masing-masing dan bergegas ke arah Pulau Sigat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya.